Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslimpedia. Siapa yang kerap berbohong kepada orang lain? Orang yang gemar berbohong atau berdusta menjadi tanda dirinya memiliki penyakit hati. Terkadang, perbuatan bohong kepada sesama dianggap sebagai hal yang sepele. Namun, seseorang yang gemar berbohong biasanya akan menutupi satu kebohongan dengan kebohongan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam Al-Quran mengenai perbuatan berbohong dalam surat An-Nahl ayat 105 yang artinya, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Dalam ayat tersebut, orang-orang yang gemar berdusta atau berbohong disebut sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya itu, Allah pun menegaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Serta Rasulullah pun pernah bersabda, beritahukanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat. Kedua malaikat menjawab, ya, adapun orang yang engkau lihat dirobek mulutnya, dia adalah pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas. Maka dia disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis itu pun menjadi bukti kuat bahwasanya perbuatan berbohong akan mendapatkan balasan di alam kubur. Dalam Islam, berbohong atau berdusta termasuk ke dalam perbuatan dosa. Artinya, agama Islam melarang perbuatan berbohong. Lantas, bagaimana jika terpaksa berbohong demi kebaikan? Apakah berbohong demi kebaikan diperbolehkan dalam Islam? Simak selengkapnya di Muslimpedia. Sahabat Muslimpedia, sesungguhnya perbuatan berbohong merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, terdapat hadis yang mengatakan bahwa kebohongan diperbolehkan dalam 3 hal. Artinya, kedustaan itu tidak halal kecuali pada 3 hal. Seorang suami yang berbicara terhadap istrinya agar dia ridho padanya. Kedustaan pada peperangan dan kedustaan yang dilakukan dalam rangka untuk mendamaikan sesama manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis tersebut dapat dijelaskan bahwasanya diperbolehkan berbohong kepada istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Kemudian, diperbolehkan berbohong dalam peperangan untuk mengalahkan musuh. Dan berbohong untuk mendamaikan pihak yang berkonflik diperbolehkan karena Islam mencintai kedamaian dan mendorong terciptanya persatuan di antara semua umat. Berdasarkan hal itu, maka berbohong dianggap sebagai upaya meredakan konflik di antara kedua belah pihak. Namun, di samping itu semua, Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk selalu berkata jujur dan berbuat baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang selalu berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Muslim. Adapun Rasulullah menjaminkan haram masuk neraka apabila seseorang hidup penuh dengan kejujuran. Sebagaimana sabdanya, tiada seorang yang menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah SAW dengan penuh kejujuran dari hatinya, kecuali diharamkan oleh Allah terhadap neraka. Hadis riwayat Bukhari. Dari penjelasan tadi, tindakan berbohong demi kebaikan diperbolehkan, asalkan untuk tujuan yang baik pula. Namun, sebagai manusia, kita dianjurkan untuk selalu melakukan perbuatan terpuji dan hidup penuh kejujuran. Demikian episode Muslimpedia kali ini. Saksikan terus episode lainnya hanya di Religiwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.